Sinopsis Yeteri Galian episode 121 ANTV. Jalan hidup kita. San melihat foto Asmita. Dia bilang, kau hanya milikku Asmita. Kamu sangat baik. Saya sangat ingin memegang wajah dan ciuman Anda. Dia mendekati fotonya. Asmita datang dan berkata, mengapa kamu berhenti? San bingung. Dia bilang aku. Asmita bilang apa? Apa yang kamu lakukan dengan fotoku? Katakan padaku, mengapa berbicara dengan foto? Dia bilang ya oke. Saya dapat berbicara dengan Anda secara langsung. San tidak takut pada apapun. Saya mengatakan hati saya mengatakan bahwa saya. Wajahmu. Asmita mengatakan wajahku apa? Dia mengatakan wajahmu. Krisi mengatakan apakah ini bagaimana kamu akan berbicara? Dia membayangkan Asmita. San mengatakan kapan kamu datang? Krisi mengatakan mengapa kamu takut? Anda tidak akan menang dengan cara ini. San bilang jangan khawatir aku akan percaya diri. San bilang jangan khawatir. Dia berjalan keluar. Krisi berkata, Tuhan, tolong lakukan sihir. Kita harus menghentikan pernikahan mereka. Tolong bantu Papa. Mousmi berkata Asmita, kamu memiliki Mehendi hari ini. Maksud saya yang lain. Bagaimana rasanya? Anda telah menikah berkali-kali, apakah Anda bahkan ingat? Dan siapa ayah Krisi? Asmita mengatakan cukup. Anda lebih tua dan itu hanya alasan mengapa saya menghormati Anda. Anda tidak akan pernah bisa memahami betapa berharganya peran ibu karena Anda bukan seorang ibu. Asmita berhenti. Asmita mengatakan maaf. Krisi adalah putri San, bahkan jika dia menyangkalnya. Saya hanya senang bahwa si Khawat memberinya nama. Saya ingin memberinya semua alasan untuk bahagia dalam hidup dan itulah mengapa saya menikahi si Khawat. Lebih baik kamu menjauh dari hidupku. Mousmi bilang aku sangat bersemangat untuk apa drama baru yang akan dibawa pernikahan ini. Si Khawat bersiap-siap. Nandini mengatakan kamu terlihat tampan. Asmita beruntung. Kupikir aku harus memberitahumu sesuatu. Asmita dan saya adalah saudara tiri. Asmita tidak seperti saya. Dia tidak berhenti dimanapun. Pertama San, lalu Ridoy, lalu San dan sekarang kamu. Simpan dia di dalam sangkar. Dia banyak terbang. Si Khawat mengatakan untuk menyimpan saran Anda untuk diri sendiri. Dia mengatakan tamu Anda akan datang. Orang-orang berbicara tentang seberapa besar pengaturannya. Tapi selalu ingat apa yang saya katakan bagaimana Asmita. Dia bosan banyak. Si Khawat memecahkan parfum. Si Khawat turun ke bawah. Nevi mengatakan di mana Asmita. Asmita datang menuju pengaturan. Seseorang mematikan lampu. San keluar dan mengatakan Puceki. Dia menggendongnya. San membelai wajahnya. Asmita mengatakan apa ini? Dia kehilangan rambutnya dan mengatakan kamu terlihat cantik seperti ini. San menyalakan lampu. Dia berjalan pergi. Nevi mengatakan kepada si Khawat di mana Asmita. Dia mengatakan biarkan aku memeriksa. Asmita keluar. Si Khawat tersenyum. Nandini mengatakan Asmita kamu datang. Ayo, mari kita mulai Mehendi. Dia membawa Asmita ke atas panggung. Krisi bertanya-tanya di mana San. Nandini mengatakan meletakkan Mehendi di tangannya dan menyiapkannya untuk pernikahannya. Mehendi Asmita dimulai. San datang ke sana. Asmita menatapnya. Dia menunjuk rambutnya dan tersenyum. Asmita bertanya-tanya apa yang terjadi. Mousmi berkata cewek, ayo menari. Nandini mengatakan pengantin pria sangat mencintai Asmita. Jadi warnanya harus gelap. Si Khawat benar. Cahat mengatakan mama, kamu mendapatkan Mehendi juga. Nandini duduk di sebelah Asmita. Tangannya alergi. Nandini berteriak. Krisi tersenyum. Nandini mengatakan tanganku terbakar. Sesuatu yang salah.
Asmita mengatakan tanganku juga, itu gatal. San mengacungkan kerisi. Mereka berdua membersihkan Mehendi. Nandini dan Asmita keduanya memiliki iritasi di tangan mereka. Mereka membersihkan Mehendi. San menyeringai pada kerisi. Mousmi mengatakan tidak ada warna di wajah Asmita. Nevi mengatakan dalam hati aku harus berbicara dengan Asmita untuk membatalkan pernikahan ini. San mencampur sesuatu dalam Mehendi. Nevi mengatakan Asmita mengambil Mehendi ini, aku mencampurnya dengan tanganku. Saya pikir itu dipertukarkan. Krisi bertanya-tanya apa yang harus dilakukan sekarang. Dia mengatakan ide. Krisi mengatakan Mama, tutup aku meletakkan Mehendi di tanganmu. Krisi mengambil Mehendi. Dia menulis San di tangan Krisi. Cahat mengatakan mengapa kamu menulis nama ayahku di tangan ibumu. Krisi mengatakan maaf aku melakukan kesalahan. Butuh waktu untuk menerima papa baru. Nandini mencoba untuk membersihkannya tetapi itu tidak menghapus. Asmita berlari masuk. Nandini mengatakan untuk Sikhawat menikahinya sesegera mungkin isi garis rambutnya sebelum dia berubah pikiran. Sikhawat mengatakan Asmita tidak melanggar janji seperti kamu. Kami akan menikah dengan semua ritual. Asmita mencoba membersihkan Mehendi. San mendatanginya. Sang putra jana memainkan devlo. San mengatakan namaku tertulis dalam takdirmu. Anda tidak bisa menghapusnya. Itu telah dikaitkan dengan nama Anda sejak kecil. San mencium dahinya. Dia membuatnya memakai cunri. San mengambilnya. Asmita mengatakan mengapa San? Kenapa semua ini sekarang? Dia bilang aku masih mencintaimu Puceki. Asmita memimpikannya semua ini. Dia melihat tangannya. Asmita mencoba membersihkannya. Asmita mengatakan mengapa kamu melakukan ini? Saya mencoba untuk pergi dari Anda. San datang dan berkata memikirkan aku. Asmita mengatakan tidak. Asmita pergi. San memegang tangannya. Dia berlutut dan berkata aku ingin memberitahumu sesuatu. Asmita mengatakan apa? Dia bilang aku mencintaimu. Saya tidak bisa melihat nama Anda dengan orang lain. Ini adalah kebenaran dan kita tidak bisa lari darinya. Semua orang datang. Dia memegang tangan asem kita dan berkata tolong jangan menikahi Sikhawat. Aku cinta kamu. Mousmi mengatakan wow sejarah berulang. San bilang kau milikku. Hanya milikku. Sikhawat berteriak San. Katanya cukup. Tidak hari ini. Ikut denganku. Asmita. San memegang tangan Asmita. San mengambil tangan Asmita dari Sikhawat. San mengatakan kalian berdua belum menikah dan tidak ada yang bisa menghentikan saya berbicara dengannya. Sikhawat bilang aku tidak akan meninggalkannya hari ini. Asmita mengatakan hentikan. Asmita memeluk San. Semua orang kaget. Asmita mendorong San. Asmita bertepuk tangan. Dia mengatakan kamu berpikir, kamu akan mengaku dan aku akan berlari kepadamu. Anda tidak dapat melakukan semua yang Anda inginkan. Kenapa kamu melakukan drama ini? Saya tahu Anda memiliki motif di balik semua ini. Pria yang membenciku sampai sekarang dan mengatakan dia hidup untuk membenciku. Tiba-tiba dia mencintaiku sekarang. Apa aku idiot mempercayaimu? Anda mencoba menjebak Sikhawat sebagai orang jahat. Ketika itu tidak berhasil dan saya bergerak maju bersamanya, egomu terluka. Bagaimana cara San kehilangan? Jadi kamu melakukan semua ini. Anda tidak bisa lagi memanipulasi saya secara emosional. Anda selalu memikirkan diri sendiri. Anda bukan seorang pangeran yang menawan. Anda adalah pria yang egois yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Gadis yang meninggalkan segalanya untukmu. Kau meninggalkannya sendirian. Aku tidak akan pernah kembali padamu. Saya tahu Anda dengan sangat baik. Ingat satu hal, saya memutuskan ini dengan sepenuh hati. Saya akan bergerak maju dalam hidup saya bersama Sikhawat untuk Krisi. Tidak ada yang bisa mengubah keputusan saya karena itu adalah keputusan seorang ibu. Asmita bilang aku akan maju dalam hidup dengan Sikhawat. Ini adalah keputusan seorang ibu. Dia akan mendapatkan ayah yang baik dan keluarga yang baik. Jangan pernah berani melakukan hal seperti ini lagi. Sikhawat memecahkan banyak hal dalam kemarahan. Asmita mengatakan tolong tenang. Dia mengatakan jika ada yang datang di antara kita, aku akan membunuh mereka. Dan kita akan menikah setelah sehari.
San mengatakan semua orang akan melihat besok bahwa aku adalah cintamu. Saya akan berbuka puasa. Ini tantangan saya. Katakan yang sama padanya. Dan ya, saya juga akan berpuasa untuk Anda. Asmita mengatakan kamu gila. Anda memiliki masalah BP rendah. San bilang kau masih ingat. Kamu masih peduli. Saya ingin Anda merasakannya. Sekarang lihat bagaimana saya membuat Anda menyadari cinta Anda. Aku akan berpuasa dan menaburmu bahwa aku masih sangat mencintaimu. Asmita mengatakan mengapa kamu melakukan semua ini? Mengapa kamu membuat hidupku sulit? Tidak ada yang lebih penting dari putri saya. Tidak akan ada apapun di antara kami. Aku akan berpuasa dan menaburmu bahwa aku masih sangat mencintaimu. Asmita mengatakan mengapa kamu melakukan semua ini? Mengapa kamu membuat hidupku sulit? Tidak ada yang lebih penting dari putri saya. Tidak akan ada apapun di antara kami. Aku akan berpuasa dan menaburmu bahwa aku masih sangat mencintaimu. Asmita mengatakan mengapa kamu melakukan semua ini? Mengapa kamu membuat hidupku sulit? Tidak ada yang lebih penting dari putri saya. Tidak akan ada apapun di antara kami. Nevi mengatakan apa yang akan kita lakukan sekarang? Ibumu telah memutuskan untuk menikahi si Khawat. Nevi bilang aku punya ide. Krisi bilang aku akan melakukan apa saja. Nevi mengatakan ibumu puasa besok. Nandani berkata kepada Cahat aku berpuasa untuk ayahmu besok. Cahat mengatakan akankah papa cepat untukmu juga? Nandini mengatakan jika kamu bertanya padanya. Cahat bilang aku akan bertanya papa. Krisi mengatakan ikatan mereka akan menjadi sangat kuat jika mereka berpuasa satu sama lain. Nandini berkata kepada San apa yang harus aku kenakan hari ini? Dia mengatakan itu tidak akan membuatmu menjadi manusia yang baik. Dia bilang aku berpuasa untukmu hari ini. San mengatakan tidak ada karva caut di Bengal. Dia bilang aku tahu kamu sedang berpuasa. San bilang aku puasa karena Krisi meminta bukan untukmu. Nandini bilang wow kamu begitu melekat dengan anak haram mantanmu. San berkata diam. San keluar. Krisi mengatakan kepada mama telah berpuasa hari ini. Anda harus berbuka puasa. Jadi kalian berdua mendekati dan menghentikan pernikahannya. San bilang aku akan melakukan itu. Krisi memeluknya. Dia bilang mari kita makan sesuatu. Saya ingin makan coklat. Nandini sengaja mendengar. Dia mengambil telepon dan berkata aku akan tahu apa yang mereka rencanakan. वक्त से टूट के खो जाए ना कहीं, पलकों से थाम ले लम्हे ये रेशम, छोटी सी प्यास भी बाकी रहे नहीं, यूं पी ले खुमारिया, आंखों के मन चले ख्वाबों का कारवां, डूबा सुरूर में पाके तेरी पाना, छोटी सी प्यास भी बाकी रहे नहीं, यूं पी ले खुमारिया, मेरे खुदा सुन भी ले तू जरा, वक्त से कह दे तू. Nandini mencekiknya. Dia bilang aku tahu ini adalah rencana. San dan Krisi merencanakan ini untuk menghentikan pernikahannya. Dia mencekik Nevi. Nevi mengatakan tinggalkan aku. Nevi mendorong Nandini. Kepalanya menyentuh sofa dan dia pingsan. Nevi mengambil telepon dan menghapus rekaman. Dia mengatakan Asmita seharusnya tidak tahu rencana Krisi. Aku tidak bisa membiarkan Nandini ini merusak rencanaku. Dia menyeret Nandini dan menguncinya di toko. Nevi mengunci Nandini di peti mati, dan pergi ke bawah. Asmita turun. Seorang gadis berkata datang untuk puja. Asmita duduk bersama para wanita. San menatapnya dan tersenyum. San menghentikan Asmita. Asmita mengatakan pindah dari jalanku. San mengatakan ini untukmu. Dia memberinya permen. Asmita mengatakan berhenti melakukan semua ini. Seorang pelayan bertabrakan dengan seseorang dan air jatuh ke Asmita.
San memeluknya dengan selembar kertas. San bilang jangan khawatir. Saya tidak akan membiarkan puasa Anda istirahat. Saya akan istirahat saja. Si Khawat mengatakan biarkan dia bermimpi saja. Ikut denganku. Asmita melihat San pingsan. Asmita berlari ke arahnya. Dia memegang San dan berkata apakah kamu baik-baik saja? Asmita memegangi wajahnya. Dia pingsan. Asmita mengatakan minum air. San mengatakan tidak. Nevi mengatakan dia sedang berpuasa. Dia belum makan apapun. Asmita mengatakan Anda memiliki masalah BP rendah. Minumlah air ini. Hentikan drama ini. Dia mengatakan ini bukan drama. Ini adalah cintaku. San bangkit. Asmita berjalan pergi. Asmita datang ke kamarnya dan menangis. Dia mengenang saat-saat bersama San. Dia ingat apa yang dikatakan San. Krisi mengatakan mengapa kamu menangis mama? Papa benar-benar peduli padaku dan kamu. Dia mempertaruhkan nyawanya untukku. Asmita mengatakan tolong hentikan. Anda tidak mengerti banyak hal karena Anda masih muda. Krisi bilang aku ingin papasan saya saja. Saya tidak ingin paman si Khawat. Seorang gadis datang dan berkata datang, tolong. Bulan keluar. Hujan dimulai. Asmita memandangi bulan. Dia ingat apa yang dikatakan Krisi. Asmita menatap wajah San.